Oke teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan tutorial saya sebelumnya ya, yaitu menyeting mikrotik, belajar menyeting mikrotik dari awal ya. Di video sebelumnya, di mikrotik ini kita udah setting eh, kayak internetnya, IP address, DHCP server gitu, dan membagi internetnya ke klien-klien, ke berbagai macam port ini ya. Nah selanjutnya kita akan menyeting mikrotik kita agar bisa terkoneksi ke WiFi. Untuk sini untuk sharing WiFi-nya kita menggunakan akses point dari mikrotik juga, yaitu mikrotik CAP2N. Nah, mikrotik CAP2N ini akan sebagai akses point dengan mode bridge nanti yang akan diberikan oleh si mikrotik ini. Jadi mikrotik ini akan memberikan akses internet ke akses internet ke mikrotik ini sebagai user management juga untuk di sini. Jadi di sini tidak perlu dibuat hotspot lagi dan memberikan akses internet juga sih. Udah itu aja sih. Nah, nanti dari sini akan keluar kabelan untuk diberikan ke sini, nanti ini menyebar wifi. Di sini ada inputan untuk port satunya itu dari modem ya. Internet dari modemnya kita. Udah segitu aja, kita akan lanjut ke videonya. Kita akan lanjut di desktop ya. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana topologi singkatnya dan bagaimana sih fungsi dan flow yang akan kita kerjakan. Baik, di kesempatan ini saya sudah login ya sebagai admin di mikrotik RB450-nya saya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menyeting IP address, bagaimana menyeting DHCP server, bagaimana membagi internet ke semua port-portnya. Nah, di kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara membangun hotspot menggunakan RB450 dengan menggunakan access point RBCAP2N. Baik, langsung saja. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus setting IP address-nya. Di sini kita akan menggunakan port 4 aja misalnya. Karena port 5 itu, seperti yang teman-teman lihat di sini, port 5 itu saya gunakan sebagai sumber internet seperti video-video yang lainnya. Ini saya gunakan, belum saya gunakan untuk apa-apa sih, sementara saya gunakan untuk login mikrotik aja. Dan ini port 4 kita akan gunakan untuk hotspot ya. Kita kasih IP aja 192.168.60 misalkan. Bukan 40 aja deh, biar sama dengan portnya. 40.1/24. Kita apply aja. Itu Ethernet 4. Kelihatan masih belum dipakai ya, dan di rootnya juga masih unreachable. Kita oke aja. Selanjutnya kita ke IP hotspot. Setelah setup address listnya, kita cek dulu ya internetnya masih aman nggak. Di sini saya sudah colokkan ke modem ya. Oh, masih aman. Kita hotspot setup. Setelah buka menu IP hotspot itu, silakan teman-teman ke menu hotspot setup dan pilih Ethernet mana yang akan digunakan. Kita gunakan Ethernet 4 karena sebelumnya kita mau menggunakan Ethernet 4 dan kita udah set IP-nya juga. Kita next. Nah, di sini local address network-nya. Oke, kita next. Nah, di sini ada IP pool. Nah, address pool yang akan diberikan oleh si mikrotik ini. Jadi user tuh akan mengakses internet dari 2 sampai 254 kalau nggak salah. Ya benar, 254. Oke, kita next aja. Sertifikat kita non. SMTP non, DNS server sudah sebelumnya. Nah, misalkan namanya itu demo.net misalkan. Demo.net. Next. Oke. Nah, sebenarnya untuk setting hotspot ini sudah berhasil ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menyeting RP CAP 2N-nya itu sebagai access point karena di sini
Untuk menyeting hotspotnya menggunakan RB450 sudah berhasil. Kita akan coba langsung setting dulu dan connect ke RB CAP-nya. Setelah RB CAP-nya disetting, baru deh kita coba internetnya. Tapi sebelum itu kita buat user dulu ya. Kita buat user, misalkan namanya demo aja deh. Demo, passwordnya demo juga. Ini profilnya kita biarkan default aja. Nah, ini kita gunakan nanti login ya. Kita gunakan login di Mikrotik CAP-nya nanti. Baik, untuk itu kita langsung aja setting Mikrotik CAP-nya ya. Oke, kembali lagi. Di sini saya sudah masuk ke Mikrotik RBCAP 2N. Nah, jadi kita udah masuk ke Mikrotik yang khusus untuk memberikan access point atau wifi seperti di video yang awal ya, yang warna putih yang bulat. Jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah kita buat bridge-nya dulu. Misal kita namakan bridge hotspot. Bukan bridge hotspot aja. Bridge 1 aja deh. Oke. Nah, untuk bridge ini kita masukkan port-port. Silahkan pindah ke bagian port ya. Ini kan yang bridge, masuk ke bagian port. Tekan tanda plus ini, terus pertama kita masukkan Ethernet 1 juga sebagai bridge. Tambah lagi dan WLAN satunya sebagai bridge. Pastikan di interface ini dua-duanya aktif ya, jangan sampai ada yang nggak aktif. Nah, sorry, kita connect lagi. Nah, jika sudah aktif, nah ini kan interface bridge. Jika sudah aktif, dia akan seperti ini. Nah, kita akan ada bridge 1. Nah, kita akan membuat IP interface untuk bridge ini. Misalkan kita langsung aja masuk ke IP addresses. IP address, terus IP-nya ya kita ambil aja dari yang salah satunya tadi ya, 192.168.40.5 misalkan, karena kita kan sudah apa ya ngomongnya, kita sudah set IP 40.1 di networknya kita ya dari RAB 450 maksud saya. Kita apply aja, /24 apply. Oke. Nah, coba kita cek IP root-nya. Nah, di sini reachable ya. Cuma sekarang permasalahannya dia sudah dapat akses internet belum? Nah, kita ping. Nah, dia belum ya, karena no root host gitu sih katanya. Sekarang kita tinggal menambahkan aja sih, karena ini saya buat sebelumnya pakai 51, sekarang saya pakai 41 dan sudah reachable ke bridge 1. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Sebenarnya ini sudah connect ya. Kita langsung aja connect misalkan ke nama, kita beri dulu nama wifi-nya ya. Untuk selanjutnya itu silakan ini kan interface WLAN 1. Nah, di WLAN 1 ini di wireless-nya jadikan AP bridge ya, jangan dilupa jadikan AP bridge. Terus ini namanya misalkan kita ganti dengan demo.net. Security list-nya default. Udah seperti itu. Kita apply security-nya di none ya, biar nggak ada security WPA2 PSK seperti itu. Oke, ini akan otomatis close. Demo.net sudah keluar di sini ya. Kita coba connect saja. Nah, kita udah connect. Sekarang kita coba buka browser Firefox. Demo.net. Nah, di sini kita udah bisa login ya, teman-teman. Coba bisa lihat, kita udah bisa login.
kita gunakan demo. Nah, kita cek dulu ya, saya buka terminal baru lagi, coba saya cek ping ke clear ping ke 88. Nah, di sini saya belum connect ya, belum connect ke internet. Sekarang kita login menggunakan demo. Nah, seperti yang teman-teman, sini saya sudah login dengan menggunakan akun demo yang sudah saya buat di tutorial, maksudnya di pas setting RB 450. Sekarang kita lihat CMD. Oh, ini masih net unreachable ya. Sekarang kita coba balik lagi ke mikrotiknya. Kalau di sini kita udah berhasil login ke mikrotiknya ya, mikrotik hotspotnya maksud saya. Kita balik lagi ke sini, kita masuk ke winboxnya lagi. Mungkin ada settingan yang belum kita set. Harusnya ini sudah sih. Oh iya, kita masuk ke RB450 nya coba ya. Ini kita masuk ke RB450 nya, kita connect, kita ping. Oh iya benar, di sini kita belum tambahkan routingnya. Jadi kita masuk ke IP routes. Iya benar sekali. Di sini belum ada IP yang masuk ya, masih unreachable semua. Karena kita menyolokkannya ke port. Oh ya, sini saya belum colokkan ke internet ya. Jadi tunggu sebentar, saya akan langsung colokkan ke internet. Oke, seperti teman-teman lihat di sini saya sudah colokkan ya. Jadi dia udah nggak warna biru lagi, nggak unreachable lagi. Di sini udah reachable ya. Sorry tadi saya belum connect kan ping 88. Nah, jadi mikrotik RB450 nya sudah bisa connect ke internet. Sekarang kita coba masuk. Nah, harusnya saya bisa connect lagi sekarang. Nah, di sini saya sebagai klien sudah bisa connect ke internet. Di sini saya login ke demo.net. Demo.net sudah terkoneksi ke RB450-nya. Nah, dan RB450-nya sudah terkoneksi ke modem. Tadi ada kendala karena saya belum connect ke modemnya, jadi nggak bisa dapat internet. Baik, kurang lebih seperti itu sih buat teman-teman bagaimana cara menyeting RBCAP 450. Selanjutnya saya akan berikan bagaimana sih topologi akhirnya, topologi singkatnya ya. Baik teman-teman, di sini saya akan lanjutkan ya hasilnya sebelum kita closing. Tadi untuk yang RB450-nya yang biru ini, port 5 ini kita colokkan ke modem, dari modem ke RB450. RB450 ini akan mendapat internet dari modem dan membaginya ke RBCAP2N sebagai akses internet. Nah, di sini sudah saya colokkan ke sini. Di sini masuk ke PoE-nya CAP ya. Karena CAP itu membutuhkan PoE. Saya akan lihatkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang keluar dari RB450 tadi masuk ke LAN, dan selanjutnya yang CAP yang PoE masuk ke akses point CAP. Nah, akses point maksudnya mikrotik RB CAP2N sebagai akses pointnya kita seperti itu. Nah, di sini dia. Oke, setelah dari PoE nanti akan masuk ke RB CAP2N-nya. Nah, di sini akan menyebarkan internetnya dengan akses point ya, terserah teman-teman ya. Di sini saya menggunakan akses point dengan nama demo.net seperti tadi. Dan saya sudah memberikan bagaimana cara untuk menyeting usernya juga ya, bagaimana menambah usernya juga. Oke, selanjutnya mungkin
sampai di sini saja videonya ya. Buat teman-teman mungkin yang ingin bertanya silahkan taruh aja di kolom komentar. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini, mensupport channel ini, dan cukup sekian ya buat dari saya. Saya cukup sekian kan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.